Di sini saya akan mempresentasikan pokok pembahasan hak asasi manusia di dalam satu teori Martin Rule Law dan prinsip Rule and Law dalam pembentukan suatu negara. Martin Rule of Law adalah prinsip hukum yang menjamin adanya supremasi hukum dalam satu negara. Konsep ini menekankan bahwa negara harus tunduk pada hukum dan tidak boleh berkuasa di luar batas hukum. Tujuan Rule of Law yaitu 1. Mempertahankan perlakuan adil untuk semua individu dalam masyarakat. 2. Mencegah pemerintahan dan pejabat publik dari penyalahgunaan kekuasaan. 3. Melindungi kebebasan individu dalam berpendapat, beragama, berbicara, dan bergerak. 4. Menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan dapat diandalkan untuk mengurangi konflik. 5. Mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memberikan perlindungan bagi hak milik dan kontrak. 6. Memastikan perlindungan hak asasi manusia termasuk atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. 7. Mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. 8. Memastikan bahwa negara berada di bawah hukum dan tidak di atas hukum. 9. Membantu menghindari konflik sosial dengan menciptakan kerangka hukum yang jelas. 10. Menjadi landasan bagi pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Di sini ada prinsip of law, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum, pasal ayat 3. 2. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, pasal 24 ayat 1. Nomor 3. Segala warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut dalam pasal 27 ayat 1. Nomor 4. Hak asasi manusia melakukan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil diatur oleh undang-undang dalam pasal 28D ayat 1. 5. Setiap orang berhak untuk bekerja dan terdapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, pasal 28D ayat 2. Di sini ada prinsip Rule of Law dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu prinsip-prinsip law dalam penyelenggaraan pemerintah sangat terkait dengan penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip hukum. Keberhasilan penegakan hukum ini bergantung pada karakteristik nasional masing-masing negara. Rule of Law juga ialah institusi sosial dengan struktur sosiologis yang unik, mencerminkan budaya, dan mengandung gagasan tentang hubungan antara individu, masyarakat, dan di sini nomor 2, sejarah dan konsep hak asasi manusia. Jadi pengertian hak asasi manusia di sini ialah merupakan hak yang melekat martabat manusia memiliki ciptaan Tuhan, dan HAM dibawa sejak ada di muka bumi, sehingga HAM bersifat kodrati dan bukan pemberian manusia atau negara. Dan di sini ada nomor 1, generasi pertama HAM, yaitu kebebasan atau hak generasi pertama mewakili hak sipil dan politik, yaitu HAM bersifat klasik. Hak tersebut muncul dan tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara yang muncul di Amerika Serikat dan Prancis pada abad ke-17 dan 18. Dua generasi kedua HAM, yaitu generasi kedua yang menganut prinsip persamaan dan mewakili perlindungan bagi hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan lain sebagainya. 3. Generasi ketiga HAM, yaitu persaudaraan atau hak generasi ketiga mewakili tuntutan hak solidaritas atau hak bersama. Di sini ada undang-undang tentang hak asasi manusia, yaitu hak asasi manusia merupakan dasar secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas siapapun.
Selain hak asasi manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan di sini ada hak dan kewajiban negara, yaitu satu, wujud hubungan warga negara dengan wujud hubungan negara dan negara pada umumnya berupa paronen atau role. Dua, hak dan kewajiban warga negara ke Indonesia. Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ada hak warga negara Indonesia. Itu satu, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak kemanusiaan. Dari pasal 27 ayat 2. Nomor 2, hak untuk hidup. Mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal di dalam pasal 28A. 3, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28 1. 4, hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Nomor 5, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan setiap manusia. Pasal 28C ayat 1. Dan di sini ada yang terakhir, penjabaran dan kewajiban warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Di sini hak kewajiban dicantumkan dalam pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu 1. Pasal 26 ayat 1, yang menjadi warga negara adalah orang-orang berbangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 2. Syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. 2. Pasal segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum pemerintahannya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kemanusiaan. 3. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Terakhir 4, pasal 30 ayat 1, dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara, dan ayat 2 menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Demikian bahasan pokok hak asasi manusia di sini. Selebihnya maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.